Hai teman-teman semua, kita mau presentasi tentang debit dan kredit. Kenalin dulu nih anggotanya. Yang ini nih namanya Muhammad Andira Barmana. Nah, kalau yang cewek ini nih namanya Kiki Wardani. Kalau yang satu lagi ini namanya Muhammad Rizky Al-Qodri. Kita bertiga dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Yuk, langsung aja kita lihat gimana sih debit sama kredit itu. Debit dan kredit merupakan konsekuensi dari penggunaan sistem pencatatan berpasangan atau biasa disebut double entry system. Entry system. Yang dimaksud dengan double entry system itu sistem pencatatan yang menyebabkan keseimbangan pada kedua belah sisi. Keseimbangan. Jika dihubungkan seimbang dalam double entry system ke dalam persamaan akuntansi, dihubungkan ke persamaan akuntansi, maka seperti yang kita ketahui, dalam persamaan akuntansi terdapat dua sisi, yaitu sisi penggunaan dana dan sisi perolehan dana, yang menjadi sisi kiri dan sisi kanan dalam persamaan akuntansi. Pada sisi penggunaan dana, terdapat beberapa elemen, dan elemennya adalah aset dan juga biaya. Begitu pula pada perolehan dana, terdapat beberapa elemen yang menentukan dari mana dana tersebut berasal. Elemen tersebut adalah elemen ekuitas, elemen liabilitas atau hutang, dan yang terakhir dari perolehan dana adalah pendapatan. Ketiga elemen inilah yang menentukan dari mana dana, maka dapat kita bagi menjadi dua sisi, yaitu sisi penggunaan dana dan sisi perolehan dana. Sisi penggunaan dana disebut sebagai sisi kiri dan sisi perolehan dana yang disebut sebagai sisi kanan. Di dalam persamaan akuntansi, sisi kiri dan sisi kanan tidak sering digunakan, dan yang lebih sering dikenal dalam persamaan akuntansi adalah sisi kiri disebut sebagai debit dan sisi kanan disebut sebagai kredit. Kedua sisi inilah yang menjadi acuan dari persamaan akuntansi. Tapi hal yang harus diingat bahwa antara debit dan kredit kita harus selalu mengedepankan prinsip seimbang. Prinsip keseimbangan yang dimiliki persamaan akuntansi memiliki konsekuensi, dan konsekuensinya adalah harus terdapat dua perubahan dalam persamaan akuntansi. Dalam hal ini tidak bisa hanya satu elemen saja yang berubah, melainkan ketika terjadi transaksi maka harus ada dua perubahan dari elemen persamaan akuntansi. Dua perubahan tersebut dapat berupa kenaikan untuk elemen yang sama. Kita lihat bahwa elemen aset bertambah, maka harus ada elemen dari sisi kanan yang juga bertambah agar seimbang.
Kemudian, jika terjadi penurunan pada sisi kiri atau debit, maka pada sisi kanan juga harus terjadi penurunan agar persamaan akuntansi kembali seimbang. Lihat bahwa nomor 1 menunjukkan transaksi pertama, di mana sisi kiri bertambah, maka sisi kanan juga bertambah, dan transaksi kedua menunjukkan sisi kiri berkurang dan sisi kanan pun berkurang. Dua perubahan juga bisa terjadi pada sisi yang sama, tapi tentu saja dengan berkebalikan karena prinsip keseimbangan harus selalu dijalankan. Maka pada transaksi yang ketiga, ketika aset bertambah, biaya berkurang. Inilah yang dinamakan dengan prinsip keseimbangan. Jika konsekuensi tersebut kita analogikan ke dalam analogi matematika, kita dapat memberi contoh yaitu 3 ditambah 5 sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 3. Lalu kita ubah menjadi 3 sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 3 minus 5. 5 yang tadinya berada di sisi kiri, kita pindah di sebelah kanan. Secara otomatis, tanda plus di sisi kiri akan berubah menjadi minus. Jika kita bagi kedua sisi itu, maka sisi yang ini disebut sisi kiri, dan yang satunya disebut sisi kanan. Di dalam akuntansi, sisi kiri disebut debit, dan sisi kanan sama juga dengan kredit. Yang perlu diingat adalah mencatat di sisi debit belum tentu merupakan suatu penambahan. Begitu pula mencatat di sisi kredit belum tentu juga merupakan suatu pengurangan.